Shalom, apa kabar? Bapak Ibu, ini lanjutan dalam seri teologi sistematis. Dan untuk sesi ini kita akan membahas tentang pembaptisan dan perjamuan kudus. Ini dua hal yang biasanya dalam gereja Protestan yang dilakukan dalam pelayanan dan diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, hampir semua gereja membaptis orang percaya. Gereja-gereja itu melakukan hal ini karena Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hampir semua setuju pembaptisan berhubungan dengan permulaan kehidupan Kristen atau kepercayaan orang kepada Yesus. Melalui pembaptisan ini, seseorang menjadi bagian gereja universal dan bagian gereja lokal juga. Tetapi ada pikiran yang berbeda mengenai cara pembaptisan. 3 pertanyaan bisa menjelaskan perbedaan pembaptisan. Yang pertama, apa artinya pembaptisan? Pembaptisan melengkapi apa? Itu dilakukan kenapa? Untuk apa? Yang kedua, siapa bisa menerima pembaptisan? Hanya orang-orang yang bisa mengucapkan bukti kepercayaan mereka, atau bayi-bayi? Kalau bayi-bayi bisa dibaptiskan bagaimana? Atau mengapa? Yang ketiga, cara apa yang paling layak mengenai pembaptisan? Harus pembaptisan selam atau percikan atau cara lain? Nah, itu 3 pertanyaan. Jadi, jenis-jenis pandangan pembaptisan kita akan lihat beberapa pandangan yang beda mengenai pembaptisan. Yang pertama, pembaptisan sebagai cara anugerah Allah yang bisa menyelamatkan seseorang. Ini pandangan sakramental. Beberapa orang yakin bahwa pembaptisan menyelamatkan seseorang. Hal ini membawa orang itu dari maut ke kehidupan. Baptisan itu. Pikiran ini sering ditemukan dalam gereja Katolik. Tetapi beberapa bentuk Lutheranisme memakai pikiran ini juga. Jadi pembaptisan menghapuskan dosa-dosa. Allah memberikan kasih karunia melalui pembaptisan. Menurut pikiran Lutheranisme, pembaptisan tidak bisa menolong kalau iman tidak ada. Nah, sakramen ini adalah pekerjaan Allah, bukan sesuatu yang kita berikan. Pembaptisan adalah pekerjaan Roh Kudus untuk memasuki orang-orang di dalam gerejanya. Nah, gereja Lutheran akan mengatakan bahwa iman itu dimiliki oleh orang tua yang menyerahkan bayi untuk dibaptis. Nah, pembaptisan menyatukan orang percaya dalam pandangan ini dengan Kristus. Pengetahuan bahwa seseorang sudah dipersatukan dengan Kristus melalui pembaptisan bisa mendorong orang ini sepanjang kehidupannya. Jadi berdasarkan realitasnya atau kebenaran bahwa dia dibaptis, fakta itu akan membantu, menolong, mendorong orang sepanjang kehidupannya. Itu menurut pandangan sakramental ini. Menurut Lutheranisme, orang-orang yang bisa dibaptis bisa dibagikan dalam 2 jenis. Yang pertama, orang dewasa yang baru percaya kepada Kristus. Contoh dalam Kisah Para Rasul pasal 2, banyak bertobat dan langsung dibaptis. Yang kedua, anak-anak dan bayi-bayi juga. Nah, ini berdasarkan Markus pasal 10, anak-anak dibawa kepada Yesus. Mereka tidak dibawa untuk dibaptis, tetapi prinsipnya mereka dibawa oleh orang tua. Sama seperti itu dalam pandangan Lutheranisme itu, orang tua membawa anak untuk dibaptis kepada Yesus. Anak-anak ikut orang tuanya dalam pembaptisan, berarti anak-anak pun adalah bagian umat Allah, sama dengan orang tuanya dan sama dengan anak-anak Yahudi. Jadi paralelnya itu anak-anak Yahudi. Pembaptisan diperlukan untuk menghapuskan noda dosa asli
oleh karena anak-anak tidak bisa memiliki iman yang cukup kuat atau jelas untuk pembaharuan, jadi mereka perlu pembersihan melalui pembaptisan. Nah, ahli teologi Lutheran sudah sadar tentang tuduhan ketidaktetapan di antara perbuatan pembaptisan bayi dan kepercayaan mereka tentang pembenaran oleh iman saja. Jadi mereka menjawab ini dengan dua cara. Bayi-bayi yang dibaptis mungkin punya iman yang tidak sadar, dan atau iman orang tuanya mewakili iman bayi itu. Dalam gereja Katolik, kesulitan ini tidak muncul karena iman tidak diperlukan. Menurut Lutheranisme, cara pembaptisan tidak terlalu penting. Nah, jadi ini yang pertama, pembaptisan sebagai keselamatan pandangan sakramental. Yang kedua, pembaptisan sebagai suatu tanda dan meterai perjanjian. Pandangan ini adalah pandangan gereja Reform dan gereja Presbyterianisme. Mereka menganggap sakramen-sakramen sebagai tanda-tanda atau meterai pekerjaan Allah dalam perjanjiannya dengan umatnya. Seperti sunat di dalam perjanjian lama, pembaptisan membuat kita pasti tentang janji-janji Allah. Perjanjian Allah adalah dasar untuk iman kita, dan perjanjian itu adalah sumber pembenaran dan keselamatan kita. Pembaptisan adalah suatu perbuatan iman di mana kita dibawa ke dalam perjanjian itu dan mengalami keuntungan-keuntungan itu. Pembaptisan adalah cara perkenalan ke dalam perjanjian dan tanda keselamatan. Untuk orang-orang dewasa, keuntungan itu mutlak, dan pembaptisan bayi-bayi tergantung respons mereka yang belakangan. Jadi kalau ada bayi yang dibaptis di dalam gereja Reform, ada harapan mereka terus akan dilayani oleh firman Tuhan dan bertumbuh dalam realitas keselamatan. Jadi pembaptisan tidak menyelamatkan, tetapi itu memasukkan orang dalam kaum Tuhan atau kaum perjanjian. Jadi orang-orang harus dibaptis seperti dengan pandangan sakramental di atas. Orang-orang dewasa yang sudah percaya kepada Yesus harus dibaptis, tetapi anak-anak yang orang percaya harus dibaptis juga. Walaupun cara ini tidak sangat jelas dalam Alkitab, hal ini diajari dengan tersirat. Bisa lihat Kejadian pasal 17. Allah membuat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya lewat sunat. Jadi sunat itu kesamaan atau paralel untuk pembaptisan dalam perjanjian baru menurut pandangan Reform ini. Orang percaya di dalam perjanjian baru ikut perjanjian Abraham, jadi mereka adalah pewaris perjanjian itu dalam pembaptisan. Nah, karena sunat adalah tanda di dalam perjanjian lama, pembaptisan adalah tanda di dalam perjanjian baru. Kristus mengganti pembaptisan untuk sunat. Menurut gereja Reformed atau gereja Presbyterian, cara pembaptisan tidak terlalu penting. Yang ketiga atau pandangan yang besar yang ketiga itu pembaptisan sebagai tanda keselamatan, tanda aja. Pembaptisan adalah tanda di luar saja mengenai perubahan yang sudah terjadi di dalam hati seseorang. Itu tanda, lambang. Kita dibaptis di dalam nama Kristus, nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Pembaptisan adalah suatu upacara yang diperintahkan oleh Kristus. Oleh karena pembaptisan diperintahkan oleh Kristus, jadi pembaptisan disebut suatu peraturan, bukan suatu sakramen. Karena sakramen berarti sesuatu yang bisa menyelamatkan. Jadi pembaptisan tidak mengubahkan kehidupan rohani dalam orang yang dibaptis. Kita ikut pelayanan pembaptisan karena Kristus sudah memerintah hal itu, dan pembaptisan seperti proklamasi ke dunia tentang keselamatan kita. Keuntungan apa mengenai pembaptisan ini? Hal itu menyampaikan Injil kepada orang lain atau keluarga kita, dan kita bisa ikut peraturan Yesus. Jadi dalam pandangan ini ada orang dibaptis untuk memproklamasi kepada
orang-orang, tetangga-tetangga, teman-teman, keluarga bahwa mereka mau mengikut Yesus Kristus. Jadi pembaptisan ini adalah pembaptisan orang percaya, hanya orang yang mengaku Yesus dengan mulut dan menerima Yesus bisa dibaptis. Anak-anak bisa kalau mereka percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh dan mereka bisa bersaksi dengan mulut. Jadi anak mungkin yang sudah sadar tentang Yesus siapakah dia, tetapi bukan bayi-bayi dalam pandangan ini. Nah, bukti dari perjanjian baru untuk pandangan ini, perjanjian baru hanya mengatakan khususnya bahwa orang dewasa dibaptis walaupun keluarganya yang ada yang ikut. Matius pasal 28 ayat 19, orang yang dibaptis harus ikut peraturan Yesus Kristus, harus diajar, dimuridkan dan seterusnya. Matius pasal 3 ayat 2 dan 6, Yohanes Pembaptis membutuhkan pertobatan dan pengakuan dosa dalam pelayanan pembaptisan dia. Di dalam Kisah Para Rasul, pembaptisan terjadi setelah pertobatan. Jadi orang bertobat, langsung mereka dibaptis. Tetapi mereka tidak dibaptis sebelum ada pengakuan dari mulut bahwa mereka percaya. Nah, beberapa gereja yang ikut pandangan ini memakai cara-cara yang berbeda. Kaum Mennonite tidak memakai cara salam. Kebanyakan gereja yang ikut pandangan ini memakai cara salam karena cara ini bisa bersaksi tentang imannya dan mereka ikut cara yang ada di dalam perjanjian baru. Nah, jadi kesimpulan arti pembaptisan, menurut pikiran saya sendiri, pembaptisan adalah suatu perbuatan sesuai dengan iman kita dan suatu kesaksian yang kuat tentang kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Itu kesaksian, itu mewujudkan apa yang sudah terjadi di dalam hati kita. Beberapa teks dipakai sebagai bukti bahwa pembaptisan diperlukan untuk keselamatan, seperti Yohanes pasal 3 ayat 5. Tetapi ayat ini tentang keselamatan oleh Roh Kudus, bukan bahwa air adalah alat untuk keselamatan kita. Jika bisa lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 21, ayat ini menolak ide bahwa pembaptisan bisa menyelamatkan seseorang. Akan tetapi pembaptisan berhubungan dengan kepercayaan kepada Allah. Dasar yang sungguh-sungguh tentang keselamatan kita adalah kebangkitan Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul, pembaptisan sesudah pertobatan. Walaupun pembaptisan ikut pertobatan, di dalam Kisah Para Rasul 3:17-26, pembaptisan tidak disebutkan. Jadi pertobatan, perubahan, penerimaan Yesus Kristus diutamakan di atas pembaptisan. Pembaptisan adalah akibat dari keselamatan, bukan penyebab. Itu akibatnya dari keselamatan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa sunat diganti bukan dengan pembaptisan, tetapi dengan kepercayaan di dalam hati kita. Bisa lihat Roma pasal 2 ayat 29. Jadi saya sendiri tidak setuju dengan pandangan reform, walaupun itu tidak sesat, ajaran sesat, tetapi itu beda saja. Tetapi saya kira yang diganti sunat bukan pembaptisan, tetapi kepercayaan kepada Kristus. Kita diakar dalam pohon Abraham bukan dengan sunat, tetapi dengan kepercayaan kepada Kristus. Jadi apa artinya pembaptisan? Ada hubungan yang kuat di antara pembaptisan dan kesamaan kita dengan Kristus. Itu bersaksi bahwa kita bersama-sama dengan Yesus, kita gabung dengan Yesus Kristus dalam pembaptisan itu seperti tandanya bahwa sudah gabung dengan Kristus. Maksud saya ada hubungan di antara pembaptisan dan kepercayaan juga di dalam Kisah Para Rasul. Kita bisa percaya kepada Yesus tanpa pembaptisan, tetapi pembaptisan adalah suatu akibat yang natural, yang alami sesudah pertobatan. Pembaptisan menggenapi kepercayaan. Tidak melengkapi tetapi menggenapi kepercayaan. Pembaptisan bukan hanya suatu tanda seperti sebuah lampu merah. Pembaptisan juga adalah suatu simbol seperti sebuah salib
adalah simbol agama Kristen. Pembaptisan adalah sebuah simbol tentang kematian kita dalam Yesus Kristus dan kebangkitan kita dalam Yesus Kristus. Pembaptisan adalah suatu proklamasi mengenai pekerjaan Kristus. Nah, siapa bisa dibaptis? Oleh karena pembaptisan adalah suatu simbol mengenai kepercayaan orang, maka hanya orang-orang yang bisa mengaku bahwa dia sudah percaya kepada Yesus bisa dibaptis. Bisa mengaku dengan mulut, bukan tergantung perwakilan orang tuanya, tetapi mengaku sendiri. Bayi-bayi tidak bisa mengaku Yesus dengan mulut mereka, jadi mereka tidak boleh dibaptis dalam pandangan ini. Kecuali pembaptisan mereka dianggap seperti orang-orang menyerahkan mereka kepada Tuhan. Jadi dalam gereja GKII dan gereja Injili lain, kita tidak membaptis orang bayi, tetapi ada orang tua yang menyerahkan bayi kepada Tuhan. Nanti kalau bayi itu dibesarkan dalam gereja dan mengaku dia mau percaya kepada Yesus Kristus, kemudian dia bisa dibaptis. Modus pembaptisan. Kita tidak bisa pikir dengan pasti mengenai modus atau cara. Tetapi ada beberapa pokok buktinya. Pembaptisan dalam bahasa Yunani, baptizo, berarti mencelup atau mencelupkan ke dalam air. Bisa lihat teks itu, Yohanes 3, Markus 1, Kisah para Rasul pasal 8. Mereka lihat satu sungai. Jadi ikut dalam sungai itu. Kalau pembaptisan adalah suatu simbol, kita harus ikut modus selam, khususnya oleh karena Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5. Jadi itu sedikit tentang pembaptisan. Lebih baik kita tidak memecahkan gereja atau ada perselisihan yang besar tentang pembaptisan. Tetapi saya kira lebih alkitabiah kalau kita pegang konsep bahwa pembaptisan itu satu tanda yang berarti betul, tetapi tidak berjanji bahwa kita diselamatkan. Tuhan bisa melihat hati, dan seperti orang yang jahat di atas salib, dia tidak dibaptis, tetapi Yesus berjanji kepada dia bisa masuk Firdan bersama-sama dengan Yesus. Jadi kalau kita bilang harus dibaptis untuk menjadi orang Kristen, itu sebenarnya salah. Tetapi pembaptisan adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada orang percaya setelah mereka mengaku dan siap untuk bersaksi secara umum. Yang kedua, kita lanjut dengan pendahuluan perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Walaupun pembaptisan adalah suatu ritus permulaan dalam orang percaya, perjamuan kudus adalah suatu ritus atau pelayanan yang berlanjut di gereja yang dapat dilihat. Nah, perjamuan kudus adalah ritus itu yang didirikan oleh Kristus sendiri untuk mengingat kematiannya. Hampir semua gereja dan denominasi berbuat perjamuan kudus, memberi perjamuan kudus. Tetapi juga ada banyak penafsiran. Perjamuan kudus adalah sesuatu yang sering memisahkan gereja-gereja. Jadi hal itu adalah sesuatu yang menyatukan orang-orang dan memisahkan atau memecahkan orang-orang. Jadi ada beberapa pandangan kita akan lihat. Yang pertama, pandangan gereja Katolik. Pandangan yang resmi untuk gereja Katolik dikatakan dalam Konsili Trent. Itu namanya transubstansiasi. Mereka yakin bahwa cawan dan roti menjadi dengan sungguh tubuh dan darah Yesus sesudah cawan dan roti ditabiskan atau diberkati oleh imam atau pastor. Jadi walaupun kelihatannya cawan dan roti masih zat yang fisik, sebenarnya orang makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Di dalam misa, suatu pengorbanan dibuat lagi oleh Kristus bagi orang-orang percaya.
Hal ini adalah pengorbanan yang sama dengan pengorbanan Kristus di atas salib. Seperti pengorbanan Yesus diulangi dalam perjamuan kudus, dalam misa. Nah, ini sacerdotalisme, sistem pemerintahan di mana para pastor mempunyai kekuasaan besar dan hanya pastor bisa menhabiskan cawan dan roti. Tanpa pastor, cawan dan roti tidak bisa diubah menjadi darah dan tubuh Yesus. Dalam misa yang tradisional, hanya pastor boleh minum dari cawan karena mereka takut bahwa anggur bisa ditumpahkan oleh kaum awam. Juga ada dua alasan lagi. Pastor minum cawan sebagai perwakilan di hadapan Allah. Mereka minum bagi umat gereja. Dan yang kedua, tidak ada keuntungan lagi kalau kaum awam minum cawan karena cawan itu sudah ditabiskan. Jadi dalam banyak gereja Katolik ada perkecualian, tetapi kebanyakan gereja Katolik hanya pastor bisa minum dari cawan dan dia memberikan roti kepada kaum awam. Pandangan gereja Lutheran itu namanya konsubstansiasi. Konsubstansiasi. Bersama itu berarti bersama, substansi. Jadi tubuh dan darah Yesus hadir dalam perjanjian kudus, tetapi bukan seperti transubstansiasi. Trans berarti menjadi atau lewat. Tubuh dan darah Yesus hadir di dalam, di atas, di bawah, dan dengan roti dan cawan bersama. Roti dan cawan tidak menjadi tubuh dan darah Yesus, tetapi kita mempunyai kedua-duanya, roti dan cawan, dan tubuh dan darah Yesus yang menyertai atau hadir, lebih cocok kata itu, hadir dalam perjanjian kudus itu, perjamuan kudus itu. Seperti waktu besi dipanaskan di dalam api. Besi itu masih besi, tetapi bentuknya berbeda. Ada api di dalam dan dengan besi itu. Maksudnya besi itu masuk api. Tetap besi, tetapi bentuknya mungkin beda dan warnanya beda, itu merah karena api itu. Jadi ini sama dengan cawan dan roti. Tetap cawan dan roti, tetapi Yesus bersama dengan itu. Nah, Martin Luther menolak ide tentang pengorbanan ulang dan ide mengenai sacerdotalisme. Kehadiran tubuh dan darah Yesus disebabkan oleh kekuasaan Yesus Kristus. Apakah keuntungan dari perjamuan kudus? Menurut Luther, orang percaya bisa menerima pengampunan dari dosanya bukan karena perbuatan perjamuan kudus, tetapi karena firman Allah yang ikut perbuatan ini. Tetapi Luther tidak terlalu jelas mengenai keuntungan ini. Nah, yang ketiga ada pandangan gereja Reformed. Mereka mengatakan bahwa Yesus hadir di dalam perjamuan kudus, tetapi tidak dengan fisik atau dengan tubuhnya. Tetapi kehadirannya berada di dalam sakramen secara rohani atau secara dinamis. Contohnya, Calvin memakai matahari untuk menjelaskan bagaimana Kristus masih hadir tanpa tubuhnya. Kita bisa merasa kehangatan dari matahari, tetapi matahari itu masih di langit. Jadi seperti itu, cahaya Roh Kudus memberi kesatuan dengan tubuh dan darah Yesus. Jadi kita bisa menikmati berkat dari Yesus, kehadiran Yesus secara rohani, tetapi tidak berarti Yesus ada. Seperti matahari tidak ada. Memang unsur-unsur perjanjian kudus menandakan tubuh dan darah Kristus. Mereka melakukan lebih banyak hal. Mereka memeteraikan orang-orang percaya. Perjamuan kudus memeteraikan kasih Yesus kepada orang percaya dan mengingatkan mereka tentang perjanjian Allah. Jadi keuntungan sakramen ini dibawa Yesus kepada orang-orang yang ikut, dan keuntungan ini tergantung pada kepercayaannya. Dengan kata lain, keuntungannya dalam perjamuan kudus itu, Yesus di bawah
ke dekat orang yang ambil roti dan cawan itu, dan itu bisa menguatkan kepercayaannya. Itu kenapa setiap kali dulu di gereja Reform kalau ada ibadah, ada perjamuan kudus juga, supaya setiap minggu mengingatkan kaum awam dan jemaat bahwa Yesus sudah disalibkan untuk mereka. Nah, pandangan yang keempat ini biasanya pandangan gereja Baptis atau pandangan gereja KKII atau gereja Injili. Itu pandangan Ulrich Zwingli. Perjamuan kudus menurut dia hanya memperingati pengorbanan Kristus. Kita mengingat pengorbanan Kristus dalam perjamuan kudus. Keuntungan perjamuan kudus diterima waktu orang percaya menerima keuntungan kematian Yesus. Jadi akibat perjamuan kudus tidak berbeda dari akibat khotbah. Sakramen tidak membawa Kristus kepada orang percaya, tetapi sakramen ini membawa orang percaya kepada Kristus melalui iman. Nah, jadi apakah Yesus hadir atau tidak? Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 56. Ayat-ayat ini tidak berarti bahwa kita harus makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Kalau saudara-saudari, Bapak Ibu membaca ayat-ayat itu teksnya yang mana Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi pengertian ini agak aneh kalau begitu. Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29 juga pada waktu perjamuan kudus yang pertama, kalau maksud Yesus adalah tubuhnya dan darahnya, maka ada dua tubuh Yesus dan dua darah Yesus karena dia duduk dengan murid-muridnya. Jadi ini agak aneh. Nah, kalau apa yang dikatakan Yesus tidak literal, bagaimana? Frasa seperti inilah darahku dan inilah tubuhku. Seperti frasa yang lain. Contoh, akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan lain-lain. Semua berarti bahwa Yesus adalah sumber yang utama untuk kehidupan dan keselamatan. Kalau kita tidak datang kepada Yesus dan makan dan minum Dia, kita tidak bisa hidup secara rohani. Dialah sumber kehidupan. Itu yang dikatakan maksudnya Yesus. Nah, apakah Yesus hadir di dalam perjamuan kudus? Pasti. Karena Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai murid-muridnya selama-lamanya. Dia juga berjanji bahwa Dia akan menyertai kita dalam ibadah kita. Jadi pasti Yesus hadir. Tetapi bukan seperti dalam pandangan Katolik atau saya katakan pandangan Lutheran. Jadi melalui perjamuan kudus kita bisa memperingati pengorbanan Yesus dan mengerti dengan pasti bahwa Dia ada di antara umatnya. Jadi kemanjuran ritus ini 1 Korintus pasal 11 ayat 77 sampai 32, kemanjuran perjamuan kudus tergantung kekuatan iman. Jadi itu berarti tidak ada power dalam perjamuan kudus itu sendiri. Tidak ada power mistis atau power magic dalam cawan dan roti itu. Kekuatan berasal dari Tuhan lewat kepercayaan kita untuk menerima dan mengingat apa yang dilakukan Yesus bagi kita di atas salib. Jadi perjamuan kudus adalah simbol untuk apa? Pengorbanan Yesus, kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, dan kesatuan orang percaya dengan yang lain dan kesatuan orang percaya dengan Kristus. Siapakah layak untuk memimpin perjamuan kudus ini? Alkitab kurang jelas sebenarnya tentang siapa layak untuk memimpin perjamuan kudus. Tetapi perjamuan kudus harus dibuat di dalam keadaan gereja, konteks gereja. Penjelasan gereja akan menolong kita untuk mengerti lebih dalam, tentang hakikat gereja. Maksud ini bukan gedung tetapi dalam konteks pelayanan jemaat kemanapun. Jadi dalam konteks jemaat, baik di dalam gedung gereja atau di rumah, bisa mengingat pengorbanan Yesus Kristus di atas salib dengan perjamuan kudus. Bisa bersama-sama sebagai jemaat Tuhan.
Nah, siapakah layak untuk menerima perjamuan kudus ini? Walaupun tidak ada pernyataan yang jelas di dalam Alkitab tentang hal ini, kita bisa berkata bahwa orang-orang yang harus percaya kepada Yesus dulu, karena perjamuan kudus adalah sesuatu yang menolong kita untuk mengingat pengorbanan Yesus bagi kita. Kalau tidak ada hubungan dengan Kristus, tidak bisa mengerti arti perjamuan kudus, tidak bisa mengerti arti pengorbanan Yesus. Boleh anak-anak menerima perjamuan kudus? Kalau mereka sudah menerima Yesus dan mungkin dibaptis, saya pikir mereka boleh. Tetapi untuk orang yang tidak percaya, kenapa mereka mau ikut perjamuan kudus? Karena tidak ada hubungan dengan Yesus atau belum ada hubungan dengan Yesus. Jadi untuk mengingat pengorbanan Yesus untuk apa? Nah, hal-hal apa yang harus dipakai? Biasanya hal-hal apa harus dipakai? Biasanya roti dan jus anggur dipakai. Beberapa gereja memakai minuman anggur, tetapi beberapa tidak memakai seperti itu karena ada banyak masalah dengan alkohol dan masyarakat gereja. Jadi mereka pakai jus, bukan minuman atau alkohol. Kita tidak boleh memakai simbol-simbol yang terlalu jauh dari zat-zat yang asli. Nah, boleh nasi dan jus atau nasi dan teh, saya kira boleh, karena di dalam zaman Yesus roti itu seperti makanan yang dasar, dan di Indonesia nasi itu makanan dasar. Mungkin nasi lontong mungkin, atau dan kita sudah banyak kesempatan untuk dapat kue. Jadi kalau kita bisa pakai bukan kue, kalau kita bisa pakai roti atau cracker, itu lebih seperti yang dipakai Yesus, jadi itu bagus. Tetapi kalau tidak ada masalah. Bisa pakai jus, bisa pakai teh, bisa pakai yang minuman yang biasa. Nah, berapa kali perjamuan kudus ini harus dilaksanakan? Setiap minggu, sekali sebulan, sekali setahun. Tidak ada peraturan yang jelas di dalam Alkitab. Apa yang penting, kita berbuat perjamuan kudus cukup sering supaya kita bisa ingat kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi kalau terlalu sering, hal ini mungkin akan menjadi ritus saja dan artinya bisa hilang. Nah, saya mau selesaikan ceramah ini dengan untuk memastikan bahwa kita semua mengerti maksud Paulus dalam 1 Korintus pasal 11. Kita disarani atau dinasihati oleh Paulus untuk memeriksa diri. Nah, apa maksudnya Paulus? Apakah itu seorang yang akan menerima perjamuan kudus harus mengaku semua dosa dan memastikan bahwa dia bersih sekali, atau dia akan minum dan makan dengan tidak baik dan mungkin akan mati? Tidak, itu bukan maksud Paulus. Masalah yang ada di dalam Korintus, jemaat Korintus pada waktu itu, kalau saudara-saudara Bapak Ibu bisa baca itu, adalah orang kaya yang tidak usah kerja karena mereka sudah kaya. Mereka bisa masuk tempat ibadah, biasanya sebuah rumah seseorang di dalam jemaat, biasanya seorang kaya juga karena mereka punya rumah. Jadi mereka bisa masuk lebih awal. Dan ada masalah karena mereka makan dan minum semua habis sampai mabuk. Nah, masalahnya mereka tidak memikirkan tentang orang lain lebih dahulu. Seperti Filipi pasal 2. Mereka hanya memikirkan tentang keinginan mereka sendiri. Jadi, apa yang terjadi, mereka lupa kesatuan dalam gereja. Dan kalau kita lupa kesatuan dalam gereja, kita menghina Yesus Kristus, karena Yesus adalah tubuh gereja. Nah, itu masalahnya. Paulus minta mereka untuk memeriksa diri, memeriksa sikap terhadap orang lain yang ada di dalam gereja. Kalau belum satu, membereskan itu dulu, sama seperti Yesus mengajar dalam Matius pasal 5. Kalau mau beribadah di depan Tuhan dan ingat, ada sesuatu dengan saudara saya, meninggalkan pengorbanan itu dan dengan cepat membereskan.
mengampuni, minta ampun, dan seterusnya dengan orang itu. Jadi di dalam jemaat kita yang penting dalam perjamuan kudus, sebenarnya itu sesuatu, itu kesempatan untuk sukacita. Karena kita bisa ingat pengorbanan Yesus bagi kita. Saya sering datang dengan sukacita. Tuhan, terima kasih. Dosa saya sudah diampuni. Saya tidak harus memeriksa. Karena darah Yesus cukup kuat mengampuni semuanya. Tetapi saya harus memastikan tidak ada hal antara saya dan seorang lain di dalam jemaat yang memisahkan kita. Karena sebenarnya kita satu di dalam Tuhan. Jadi ini harus menjadi prioritas kita juga. Perjamuan kudus mewujudkan atau mencerminkan kesatuan Yesus dalam jemaat. Dan kalau tidak ada kesatuan, itu bahaya, itu masalahnya. Oke, Bapak Ibu, itu tentang pembaptisan dan perjamuan kudus. Saya harap ini bisa menjadi kekuatan dalam pelayanan kita dan menolong kita untuk melayani dengan baik dan menerima hal-hal ini yang diberikan Tuhan kepada kita dengan baik juga. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan sesi ini dalam tangan Tuhan. Tolong kami untuk belajar dengan baik dari firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.